Kita mulai aja rekan-rekan semua. Forum ini saya buat untuk menjelaskan tentang MBKM desa dan kapan pelaksanaannya serta apa saja yang terpenting program kerja. Jadi rekan-rekan di sana nanti ketika di desa apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada rekan-rekan yang akan atau memilih program MBKM Desa. Program MBKM Desa ini dirancang sebagai salah satu MBKM Desa Kimi Cirebon dari 8 kegiatan. Salah satunya adalah program membangun desa. Nah, apa saja program membangun desa yang sebelumnya sudah sampaikan bahwa dalam pembangunan desa ini berkaitan dengan MBKM, maka apa saja yang harus teman-teman ketahui dan harus disiapkan. Nah, saya di sini saya share ke panduan, sebenarnya panduan sudah ada, tapi masih banyak yang nanya bagaimana pelaksanaan MBKM dan etikanya. Oke, saya jelaskan secara singkat dulu. Oke, nah, udah di record, udah di record. Saya share lagi. Nah, ini latar belakangnya adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan MBKM Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di luar program studi atau di luar kampus. Nah, kegiatan ini menjadi salah satu wajib bagi rekan-rekan di perguruan tinggi maupun di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, ada 8 kegiatan di dalam pembelajaran MBKM ini. Yang pertama adalah magang industri, terus kemudian pertukaran pelajar, asesi mengajar, studi di proyek kemanusiaan, kewirausahaan, dan salah satunya adalah bagaimana membangun desa. Nah, 8 kegiatan ini teman-teman wajib diikuti, salah satunya pada semester 5. Semester 5, 8 kegiatan ini wajib diikuti. Tetapi teman-teman diharapkan atau disarankan adalah bagaimana implementasi MBKM ini bisa meningkatkan di dalam dunia kerja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ada plus minus ketika di membangun desa. Nah, saya tekankan kepada rekan-rekan bahwa MBKM di membangun desa ini adalah bagaimana mengembang secara keilmuan teman-teman untuk mengembangkan desa. Home base kita adalah program studinya atau rumput ilmunya yaitu komputer. Artinya teman-teman bangun desa dari sisi digitalisasi. Ada 2 skema yang saya usulkan yaitu desa digitalisasi dan desa wisata. Nah, berkaitan hal tersebut yang perlu dipahami dengan rekan-rekan semua, untuk terjun ke desa, ini namanya juga membangun desa, artinya teman-teman akan diterjunkan di desa bukan kelurahan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam membangun desa itu, yang dibangun adalah secara keilmuannya bukan secara fisik. Banyak beranggapan di masyarakat ketika KKN itu adalah yang dibangun adalah fisiknya. Kalau kita dibangun fisiknya itu misalkan membangun jalan, benerin jembatan, itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Perlu diketahui dan digarisbawahi, pembiayaan KKN ini adalah secara mandiri dan eh, pembiayaannya langsung oleh mahasiswa. Nah, ini adalah
harap diperhatikan untuk anak-anak KIP. Kenapa pembiayaan mandiri? Karena tidak tercover di dalam program KIP. Maka kalau misalkan teman-teman kendala nanti 4 bulan lagi 4 bulan ke depan akan merasa kesulitan, maka disarankan untuk yang tidak memiliki kos yang sangat besar. Nah, kenapa saya bilang kos sangat besar? Misalkan teman-teman kemarin ada beberapa yang saya konsultasi, ada yang rumahnya di Cirebon tapi ngambil ininya di eee, ngambil KKN-nya di Kuningan. Nah, itu juga akan mengeluarkan kos yang sangat besar. Salah satunya adalah kos atau pembiayaannya adalah teman-teman harus menginap. Ketika menginap, teman-teman harus, apa namanya, ketika menginap itu teman-teman harus ke pembiayaan selama bulanan. Nah, itu juga harus dipikirkan. Sementara uang kos teman-teman dalam pembelajaran itu satu semester 4.200.000 atau 800, 4.200.000 kalau nggak salah untuk 2020. Nah, itu juga kan akan pengeluarannya juga cukup besar kalau untuk bulanan. Nah, itu yang harus diperhatikan, belum dari sisi program. Kalau misalkan memang teman-teman itu akan dituntut untuk membangun sebuah, desa, lalu kemudian, dari desa tersebut menjadi desa digital. Nah, yang dikembangkan adalah dari sisi, pengembangan sistemnya. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan penerjunan, maka akan saya bekali pengetahuan teman-teman, sedikit atau banyaknya supaya bekal nanti ketika terjun. Nah, itu yang harus dipertimbangkan kalau mau, pindah ya mangga mumpung masih ada waktu di awal. Nah, ini yang perlu diketahui adalah kosnya ditanggung sendiri. Nah, kalau misalkan kalau misalkan di daerah sendiri Pak, di desa sendiri, boleh nggak Pak? Ya sangat boleh, disarankan atau dianjurkan adalah di desa sendiri, bukan di desa, atau pindah kabupaten. Itu akan mendapatkan kos yang sangat besar. Bagaimana Pak kalau misalkan tengah jalan saya nggak bisa menjalankan program yang sudah ditetapkan? Ya berarti Anda tidak lulus di dalam program ini. Akan menghambat kelulusan teman-teman dan berpengaruh pada IPK yang teman-teman ampu. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kemarin masih ada simpang siur bahwa pelaksanaan MBKM sudah mulai atau belum. Saya tekankan lagi, MBKM desa belum secara resmi akan diturunkan. Akan tetapi saya ingin melihat program-program teman-teman, ketika nanti terjun di masyarakat atau di desa. Jadi sebelum terjun teman-teman harus memiliki program yang sangat baik, baru saya akan tunjuk minggu depan, tim ini akan terjun. Nanti akan didampingi oleh, bagian kemahasiswaan untuk ke desa. Serta sebelum, dilakukan penerjunan otomatis kita akan terlebih dahulu melakukan MOU. Jadi silakan bagi yang belum MOU silakan untuk ke FO dan Bu Gita untuk atau Bu Tuti untuk MOU-nya, penandatangan MOU. Nah, itu yang harus diperhatikan di desa. Nah, ketika pelaksanaan, nanti penerjunan itu insya Allah minggu depan atau minggu depannya lagi atau di akhir bulan, yang perlu disiapkan adalah program kerja. Program kerja itu bagaimana? Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Program kita itu adalah, desa digital atau desa wisata. Artinya secara garis besar teman-teman harus mengumpulkan program kerja dulu, baru bisa terjun. Nah, contohnya seperti ini. Nanti akan saya share ini program kerja yang wajib diisi sebelum terjun ke masyarakat. Nah, ini nanti saya share teman-teman kirim nanti ke apa namanya ke Google Drive nanti saya share juga. Nah, program kerjanya sebelum ke desa nih harus teman-teman susun. Nah, bagaimana penentuan program kerja? Program kerja itu ditentukan berdasarkan observasi. Nah, ingat kita adalah compute based on-nya adalah komputer. Silakan ke komputer. Di sana ada aplikasi apa aja yang belum bisa dibangun atau belum apa namanya belum paham betul tentang
sistem komputer, maka silakan teman-teman buat program kerja. Nah, program kerja ini yang akan dilakukan pada kabupaten nanti diisi misalnya Cirebon atau Kuningan atau Ciamis, kecamatannya apa, desa atau kelurahan dengan kelompok tim 5 mahasiswa sebagai berikut. Nah, teman-teman dalam satu tim ini dibentuk dengan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya siapa ditentuin dalam satu tim itu, namanya terus NIM-nya. Setiap program kerja satu kelompok itu berbeda-beda. Misalkan di sini program kerja dan deskripsi program. Nah, antara ketua kelompok sama anggota tidak boleh sama. Tetapi secara latar belakang boleh sama karena latar belakangnya di desa tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan sama atau latar laporannya? Itu adalah di latar belakang, di dalam latar belakang. Itu kadang kan desanya satu, nggak mungkin latar belakangnya desanya beda-beda. Nah, itu yang disebut sama atau satu. Nah, misalkan di sini teman-teman observasi terlebih dahulu selama masa MOU ini, terus kemudian di sana aplikasi apa aja atau sistem apa aja yang belum bisa dikembangkan. Misalkan ketika saya di Kuningan misalkan atau di daerah air yang banyak, di sana ada kegiatan misalkan di desanya saya ingin membantu di kelompok tani. Di desa itu memiliki unit tani atau Gapoktan atau kelompok-kelompok tani. Nah, satunya adalah ada petani ubi misalkan, ada petani padi, ada peternak, ada perikanan lele. Misalkan saya mau program kerjanya adalah pengembangan, saya difokuskan pada lele misalnya. Karena di desa itu memiliki unit kerja atau misalkan kelompok-kelompok usaha yang perlu dibantu dari sisi digital, pengembangan IoT, pemberian pakan ikan. Nah, misalkan kalau di daerah yang banyak air, daerah apa namanya Kuningan sana kan banyak air, jadi biasanya ada kelompok-kelompok ini. Nah, yang ditekankan dalam KKN ini bukan tentang pakan ikannya, bukan ikannya, tetapi bagaimana penerapan IoT dari sisi komputer atau dari sisi rumpun ilmu kita untuk pemberian ikan atau pakan ikan. Boleh, boleh. Kalau misalkan di kecamatan atau di desanya misalkan selain pengembangan IoT misalkan dalam pengembangan sistem aplikasi si desa misalkan. Dalam si desa itu ada aplikasi pendataan apa misalkan tentang sistem informasi geografis si desa. Jadi mengembangkan sistem geografisnya. Nah, itu adalah program kerjanya di dalam satu desa. Nah, saya contohkan adalah pemberian IoT pada pemberian pakan ikan. Nah, deskripsi programnya adalah merancang aplikasi IoT untuk memberikan makan ikan, misalkan ikan gurame secara otomatis dan termonitor. Nah, kenapa saya termonitor? Kenapa saya bisa menentuin program kerja? Tadi saya ingatkan pada teman-teman, ini bla 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 ya, ini panjang ya. Kenapa saya bisa menentuin program kerja? Karena based on-nya masalah. Jadi ketika teman-teman sudah observasi ke desa, pasti sudah memiliki problem atau masalah. Sehingga setelah setelah berdiskusi dengan Pak Kepala atau Pak Kuwu, nanti teman-teman satu kelompok ditentuin, kamu bagian ikan misalnya perancangan di ikan, terus kemudian satu lagi anggota lagi di desa, satu lagi mungkin di bagian kegiatan lain misalkan di desa itu
eee, perhitungan pajak, mungkin membuat aplikasi perhitungan pajak. Lalu di sisi satu lagi adalah, eee, apa namanya, pengembangan apa gitu. Nah yang, dan yang akan dihitung di dalam nilai nanti itu adalah program kerjanya. Nah, bagaimana Pak kalau sifatnya pelatihan? Nah ini juga harus diperhatikan teman-teman. Kalau pelatihannya untuk internal di, apa namanya, di desa mungkin orang-orang pegawainya misalkan, pelatihan aplikasi, Office. Office itu kan ada Word, ada Excel, ada PPT, itu boleh-boleh, tetapi itu bukan program utama, itu adalah program sampingan untuk mendukung nilai. Nah, seperti itu rekan-rekan semua, dan itu hati-hati ketika mengundang, eee, SDM di desa, itu akan mengeluarkan kos. Kosnya itu adalah seperti, pasti membuat snack dan segala macam. Nah, itu juga akan berpengaruh pada keuangan teman-teman semua. Nah, eee, hal ini juga dialami saya ketika waktu kuliah, waktu ini saya membangun desa. Budgetnya juga lumayan cukup besar, tapi saya ada sponsor jadi bisa, jalan yang walaupun biayanya besar. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi desa itu mudah untuk, MOU tetapi ketika pengerjaannya, lebih berat karena harus mengeluarkan kos. Beda dengan magang industri, hanya kita ikut, kerja di sana, mendapatkan pengetahuan yang sangat besar. Nah dari sana nanti akan implementasikan atau apa namanya, di dunia kerja, berarti siap kerja. Nah itu harapannya adalah, teman-teman banyak ke sana karena teman-teman akan kerja, bukan ke desa. Desa kalau misalkan relawan atau segala macam bisa ke desa. Nah, kalau misalkan kembali lagi observasi, teman-teman observasi, setelah observasi ditentuin atau dibagi menjadi beberapa, problemnya dibagi, siapa yang akan menangani. Nah, situ. Nah, yang bukan dalam program ini adalah yang bukan dalam kegiatan program, misalkan programnya adalah pengembangan IoT. Dari pengembangan IoT itu dibagi menjadi 5 siapa yang bukan seperti itu. Tetapi, satu orang itu satu pengembangan aplikasi sebagai program utama. Nah, seperti itu. Yang sifatnya pelatihan, penyuluhan, itu sifatnya adalah program sampingan, tetapi bisa mendukung, nilai. Boleh nggak Pak ditulis, misalkan program sampingannya boleh ditambahkan nanti di sini, misalkan, program pendamping. Nah, ini sebut pendamping. Nah, yang disebut program pendamping, pasti setelah pengembangan IoT itu selesai, nanti di sini adalah pelatihan penggunaan IoT. Nah, itu boleh. Karena kan sudah dikembangkan, teman-teman sudah jadi, baru di pelatihan. Siapa pesertanya? Pesertanya adalah para kelompok tani yang di desa tersebut. Nah, bisa nih, bisa. Nah, ini keterangannya adalah memberikan wawasan penggunaan IoT, bla 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 bla. IoT. Nah, itu adalah program pendamping. Nah, ini akan menjadi nilai tambah bila mana nilai ini kurang. Nah, itu diharapkannya begitu. Tetapi hati-hati program pendampingan ketika mengundang warga itu teman-teman nggak mungkin nggak ngasih snack atau misalkan hanya minum lah minimal itu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan, udah terlihat kosnya berapa. Nah, itu pandangan dari sisi program. Nah, ketika observasi sudah selesai program ini, maka saya akan hari ini juga saya akan ngirim ke teman-teman link untuk penguploadan program kerja membangun desa. Nah, dari sinilah saya berhak untuk dari BIM Butut itu berhak layak untuk terjun atau tidak. Nah, kenapa program kerja itu di awal? Karena teman-teman di sana bukan untuk mendongeng, bukan untuk melihat, bukan untuk duduk. Tapi ketika diterjunkan di desa misalkan tanggal 27,
berarti dari situlah teman-teman sudah mulai kerja. Karena nanti akan terkaitan dengan logbook atau absen harian. Kalau misalkan di sana baru observasi, berarti bukan bekerja. Nah, masih observasi dan tidak terhitung. Nah, itu akan mempengaruhi nilai teman-teman. Nah, jadi seperti itu kira-kira tentang membangun desa yang teman-teman akan terjun. Nah, itu ya. Nah, ini yang akan di-share ke teman-teman semua. Ini saya contoh, ini saya contoh. Dan kalau misalkan nggak paham pasti salah nulisnya. Oke, saya stop share. Nah, ketika sudah terjun, berarti kan program yang sudah di ACC itu tinggal teman-teman jalankan. Bukan di sana jalan tapi belum punya program kerja itu yang repot. Nah, saya kembali ke MBKM lagi. Nah, itu program MBKM desa. Lalu kemudian ada ini tujuannya, terus kemudian, nah, ada apa lagi nih? Penghargaan ini konversi SKS, terus, nah ini tanggung jawab, oke. Yang perlu perhatikan ada pelaksanaan. Terus etika, saya menekankan etika dulu. Proses pembimbingan. Nah, etika. Jadi teman-teman ketika terjun di sana, ketika masuk desa itu alma mater hal yang wajib. Hal yang wajib ketika teman-teman melakukan kegiatan di desa. Nah, itu harus dipakai selalu ketika program MBKM. Foto juga dokumentasi itu harus juga disiapkan. Nah, yang terpenting adalah teman-teman menjaga nama STM Negeri Cirebon. Nah, bersikap jujur, disiplin, sopan santun, profesional, menjaga etos kerja selama membangun desa. Sikap, berinteraksi dengan warga, terus kemudian menjaga alma mater. Teman-teman sekarang sudah dewasa, bukan playnya, bukan bercandanya yang ditinggikan, tetapi etos kerjanya yang ditinggikan. Nah, bagaimana teman-teman berkecimpung di desa, pure di desa itu tidak ada mata kuliah yang sebelumnya diajarkan bahwa teman-teman harus membangun desa itu seperti ini, seperti itu, tidak ada. Itu pure etika teman-teman dalam berkomunikasi dengan warga, berkomunikasi dengan kepala desa, berkomunikasi dengan Pak Dukuh atau Pak Dusun, barangkali masih ada Dukuh, ada Dusun. Nah, terus kemudian sesama masyarakat itu harus dijaga. Lalu kemudian teman-teman bijaklah dalam pemakaian sosial media. Sosial media gunakan untuk dokumentasi teman-teman. Pak, bisa nggak saya dokumentasi foto-foto saya diupload di salah satu Instagram, Twitter, atau Facebook? Boleh. Yang tidak boleh adalah menyalahgunakan sosial media atau gadget teman-teman untuk menghina, melecehkan suku, ras, agama, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan ada kejadian hal tersebut, maka akan kami tarik secara langsung bila mana ada pelanggaran secara etika. Jangan sampai mencemarkan nama alma mater STM Cirebon. Bila mana teman-teman akan bersangkutan dengan kesalahan dengan di desa, itu berimbas pada pihak berwajib. Nanti maka dari itu saya tekankan di desa itu karakter masyarakatnya beda-beda. Ada yang baik, mungkin ada juga yang tidak suka dengan kita yang ada di situ. Maka teman-teman juga harus berbesar hati menerima atau kita harus merubah pola kita. Nah, disitulah pendidikan etika di desa itu sangat tinggi. Nah, maka dari itu bijaklah dalam bersosmed.
Pak, kalau misalkan kegiatan-kegiatan diupload di dalam sosial media ya mangga, supaya teman-teman dokumentasinya tidak hilang. Jadi tidak ada alasan lagi laptop rusak, HP rusak, dan tidak ada kegiatan. Jadi banyak penyimpanannya. Bisa misalkan karena laptop saya tidak bisa support banyak data, bisa simpan di Google Drive. Google Drive itu bisa gratis itu 15 giga, bahkan lebih. Kalau penuh lagi, buat lagi aja email baru, bisa tersimpan dengan baik. Nah, itu etikanya. Berpakaian tadi saya secara garis besar. Ini bisa dibaca. Lalu laporan. Nah, ini laporan itu sebenarnya saya sudah ada, tetapi ada beberapa mahasiswa yang menanyakan bagaimana format laporan. Nah, format laporan secara detail nanti akan saya share, tetapi secara susunan ini adalah seperti ini. Jadi jenis ukurannya cover laporan, lapor pengesahan, tempat, huruf, ini sudah ada. Nah, contoh-contohnya ini cover luar, nanti saya akan detailkan secara detail. Nah, ini adalah susunan per babnya. Kalau mau start duluan ya mangga, sudah ada di ini. Nah, pendahuluan isinya apa aja? Nah, ada latar belakang, tujuan, manfaat, gambaran umum. Nah, ini sudah saya rancang. Metode pelaksanaannya, hasil, penutup, ini laporan. Nah, ini satu orang satu. Nah, daftar pustaka lampiran. Nah, terus kemudian, nah ini yang diperhatikan. Satu orang itu pertama membuat proses tadi kinerja membangun desanya. Tadi program nilainya besar. Nah, teman-teman kalau nggak punya program, nggak mungkin bisa mendapatkan 4 poin tersebut. Nah, proses dan kinerja membangun desa. Tadi hasilnya bagaimana? Penulisan laporan tadi formatnya udah ada. Nah, ini artikel atau portofolio ini akan didampingi oleh dosen pendamping. Nah, terakhir adalah video. Tadi ini output dari teman-teman yang mengambil membangun desa. Nah, ini harus membuat ini. Beda dengan magang industri. Paling magang industri itu hanya laporan saja. Tapi kalau kalau membangun desa, tadi pelaksananya sangat ribet adalah ini untuk MOU-nya mudah, tetapi pelaksananya memang dibebankan yang sesuai dengan aturan. Nah, ini adalah luarannya teman-teman itu harus membuat jadi proses ininya program kerjanya. Nah, penilaiannya sudah ada, sudah ada semua. Oke. Nah, sekarang video bagaimana menyusun konten gambar dengan baik. Jadi gambarnya bukan gambar asal-asalan, tapi seperti ngevlog gitu dengan kata-kata baik. Nah, di dalam itu ada lampiran. Nah, ini kan contoh untuk lampiran kegiatan akhir. Nah, laporan hariannya sebenarnya sudah ada buat nih logbook harian. Jadi teman-teman nanti saya kirim logbook aktivitas bangun desa. Jadi ini tiap hari. Ini hari, terus kemudian durasi kegiatan. Kalau misalkan hanya satu kegiatan, ya berarti yang lain dihapus. Nah, ini dokumentasi dalam bentuk di foto, hasil dicapai, deskripsikan teman-teman hari ini ngerjain apa saja. Nah, kenapa logbook itu harian harus dicapai? Ini yang hasil capaian itu mengacu pada program kerja. Program kerjanya tadi misalkan adalah pengembangan EOT pada pakan ikan lele, misalkan ikan gurame. Nah, deskripsikan hari pertama saya membuat konsep apa, bla 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 bla. Foto, misalkan fotonya tadi pakai almater di desa atau dengan orang petani di desa tersebut. Nah, sampai terciptanya EOT itu sudah siap digunakan. Pasti ada tahapan-tahapannya. Nah, terus kemudian ada disahkan oleh kepala desa atau pembimbing di sana atau pembimbing lapangan di sini ada. Yang terbaru ada. Nah, itu teman-teman untuk pengawal atau pengantar saya di awal, saya persilakan untuk tanya jawab supaya bisa lebih paham lagi. Mangga silakan. Enggak, yang mau tanya kemarin banyak yang nggak paham, banyak yang konsul ke saya. Nah, sekarang saya buka tanya jawab. Jadi supaya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan
yang masuk ke saya. Artinya di sini saya buka forum secara resmi untuk melakukan diskusi dengan teman-teman semua. Maupun anggota, kelompok, silakan. Kelompok satu desa itu disarankan satu karena untuk kalau banyak orang itu program kerja teman-teman itu nggak jelas nantinya. Jadi seperti itu. Tahapannya di awal adalah MOU. Habis MOU, selama MOU teman-teman observasi. Nah, sebelum terjun itu harus ada ACC program kerja dulu. Kalau bisa ACC program kerja baru terjun. Kalau belum dapat program kerja, ya otomatis akan mundur. Berarti akan mempengaruhi pada nilai. Nah, seperti itu. Enggak, silakan yang ingin ditanyakan. Punten Pak. Enggak, siapa? Sebutin namanya. Salman Pak dari Prodi TI Pak. Enggak. Pak mau nanya, untuk program kan, Pak, untuk KKN di desa kan 5 orang ya Pak. Iya, Berarti 5 kan orang. satu orang itu berarti beda program gitu Pak. Programnya satu, saya itu membangun desa. Satu namanya program membangun desa. Program kerjanya atau prokernya itu beda-beda. Misalkan Mas Salman itu akan membangun sebuah website tentang sistem informasi geografis desa. Anggota satu dia akan ke misalkan makanya kan observasi dulu kan biar tahu problemnya. Di sana ada UMKM, ada kelompok tani misalkan. Nah, misal kelompok taninya tadi misalkan di rotan, berarti saya harus mempromosikan bagian rotan sampai membuat aplikasi e-commerce bisa. Itu satu orang. Satunya lagi itu kemana? Misalkan aplikasi di desa itu ada, misalkan tadi ada sistem promosi desa tentang geografisnya, ada sistem pelaporan pajak. Silahkan bagian siapa yang pelaporan pajak. Jadi di desa itu adalah kita ke digitalnya, lebih ke keilmuan. Nah, yang tidak dibenarkan adalah atau dianjurkan untuk tidak ke fisik. Fisik itu adalah biasanya, mohon maaf, banyak yang beranggapan bahwa KKN itu lebih membangun desa ke arah fisik. Kalau ke arah fisik, teman-teman akan kena kos yang sangat besar. Misalkan perbaikan gapura. Misalkan perbaikan gapura. Gapura itu misalkan karena mau 17 Agustus harus ngecat ulang dong misalkan. Nah, ini juga misalkan diserahkan ke teman-teman KKN yaitu kosnya sangat besar. Nah, itu juga makanya ketika di sana teman-teman banyak yang diterjunkan di desa, berikan pemahaman bahwa kegiatan kami itu adalah MBKM, tetapi banyak ke arah keilmuan. Tetap boleh nggak saya misalkan Pak, boleh nggak saya membantu Pak Kuwu atau desa-desa di perangkat desa untuk kegiatan lainnya, misalkan bersih-bersih boleh, itu mah boleh, itu di luar. Dia masukin kegiatan boleh, mangga dideskripsikan. Nah, itu boleh, tapi program kerja utamanya itu satu tetap. Nah, itu bisa masukin ke pendamping misalkan membantu 17 Agustusan, terus kemudian bersih-bersih jalan, itu mah hal rutin, jangan bersih-bersih jalan. Misalkan pelangisasi misalkan, atau biasanya kan petunjuk, gitu kan, petunjuk arah. Di luar dari program kerja teman-teman boleh nggak? Ya boleh, mangga. Tetapi misalkan diserahkan sepenuhnya ke teman-teman KKN, itu harus diperhatikan, itu harus mengeluarkan kos, biayanya gede. Nah, itu juga harus diperhatikan pada rekan-rekan. Makanya kan program kerjanya lebih ke arah digitalisasi atau ke arah komputer itu, Mas Salman Al-Farisi. Oke ya, jadi seperti itu program kerja. Maka perlu dilakukan observasi. Maka observasi itu silakan ke desa, diskusi dengan desa, dicatat apa aja yang perlu dilakukan, nanti itu dibagi seperti itu. Gitu Mas Salman Al-Farisi. Pak maaf Pak, masih rada kurang paham nih Pak. Nah, misalkan untuk pembangunan web nih Pak ya. Saya kan misalkan bangun web, kan ada beberapa kategori tuh Pak. Nah, nanti kalau kategorinya itu dibagi-bagi buat kelompok gimana?
Itu nggak bisa. Nggak Websitenya bisa? kan websitenya kan satu, misalkan Mas Salman, website untuk misalkan website kan sistem informasi, misalkan contoh sederhananya yang paling mudah nih, sistem informasi geografis, berarti kan sistem informasi geografis itu kan berarti satu desa itu terdiri dari berapa blok gitu kan. Misalkan kalau di desa kan ada blok, terus kalau di kota ya kan kelurahan ya. Kelurahan itu ada beberapa wilayah RT lah, RT. Jadi informasi berapa RT gitu. Nah, itu kan membangun. Nah, itu dari dalam satu orang gitu, dibangun satu orang. Nah, yang lainnya adalah ada aplikasi lain di desa itu banyak, Mas. Makanya kan perlu observasi itu. Nah, mau mengembangkan apa? Kalau misalkan sudah ada aplikasinya, boleh nggak dikembangkan? Boleh. Tetapi apa perbedaan sebelum dan sesudah? Kalau misalkan aplikasinya sudah bagus semua, misalkan satu desa itu, teman-teman boleh nggak, Pak, saya menciptakan atau tadi seperti Mas Salman, membangun lagi websitenya? Boleh, silakan. Website sederhana dibangun, tapi satu orang satu berbeda dengan temennya seperti itu. Misalkan Mas Salman Al-Farisi membangun dari sistem informasi pendataan desa ABC misalkan. Nah, kalau misalnya dataan berarti kan ada kategorinya, misalkan jumlah warga berkependudukan berjenis kelamin laki-laki ada berapa, terus kemudian yang perempuan berapa, anak-anak berapa, itu kan data. Nah, bisa dicantumin. Terus kemudian luasnya kan sistem informasi geografis itu berkaitan dengan luas desanya itu ada berapa. Nah, itu bisa dicantumin dalam sebuah website. Nah, seperti itu, Mas. Berarti satu orang. Seperti itu. Yang lainnya silakan ngerjain apa. Seperti itu. Gitu, Mas Salman. Beda ya sama misalkan studi independen proyek. Misalkan studi independen saya satu tim, karena itu kan kalau studi independen itu kan kelasnya juga berbeda. Dia membangun sebuah startup misalkan. Itu baru ada timnya startup. Karena kan beda-beda komposisinya kan berat-berat. Itu beda dengan di desa seperti itu. Ya, desa cukuplah satu orang program kerjanya, satu orang satu. Itu Mas Salman Al-Farisi. Itu ya. Enggak, silakan dibagi dengan timnya. Yuk, yang lain silakan. Banyaknya di chat sih. Oke. Logbook itu dikumpulkan pada akhir atau gimana? Oke, logbook itu ibarat absen, teman-teman. Ibarat absen harian. Jadi setiap hari teman-teman nyusun logbook, dan tiap hari juga teman-teman mengupload absen itu ke Google Form. Nanti udah saya siapkan. Nanti ketika terjun, nanti teman-teman simpan. Nah, ininya linknya. Nanti tiap hari upload, tiap hari upload. Nah, kegiatannya itu disesuaikan di sana. Misalkan rata-rata kerjanya 6 hari, berarti teman-teman harus standby 6 hari. Seperti itu ya. Kalau nggak ngisi logbook, ya berarti teman-teman bolos. Itu seperti kuliahan biasa. Nah, ya. Pak, mau izin bertanya, laporan akhir itu individu. Laporan akhir itu individu, tapi yang saya tekankan boleh sama itu atau satu kelompok sama itu adalah latar belakang. Nanti kan ada latar belakang itu sama boleh karena teman-teman satu desa. Latar belakangnya satu kelompok itu satu. Misalkan di desa Dauan misalkan. Berarti latar belakangnya satu dong Dauan. Masa beda-beda itu kan. Berarti kan beda desa. Satunya latar belakangnya sama satu. Tetapi program kerjanya di bawah nanti itu adalah beda-beda. Teman-teman program kerjanya masing-masing berdasarkan problem masing-masing. Seperti itu Mbak Yuyun. Ya. Kemudian selanjutnya satu anggota itu 6 orang program tidak. Satu kelompok itu 5. Kita maksimalkan 5 karena kebanyakan akan mempengaruhi program kerja teman-teman. Jadi yang 5 aja belum tentu baik program kerjanya. Jadi silakan disusun secara
baik untuk program kerja. Program kerja nanti saya coba share ya. Ini saya share ke grup, ke ini ya, chat. Jadi silakan di-download. Jadi saya nggak usah nge-share di grup ya. Oke, program kerja. Jadi hari ini atau esok saya share link untuk program kerjanya ya. Ini saya share, ini saya fokus sosialisasi dan beberapa kegiatan akreditasi. Makanya kan saya kumpulin, silakan ada tanya jawab, tanya sepuas teman-teman biar tidak ada simpang siur. Kemarin ada yang bilang MBKM sudah mulai. Yang mulai itu siapa? Karena saya belum meng-ACC program kerjanya. Jadi gitu, juga jangan memberikan statement atau apa namanya, isu-isu yang tidak dikeluarkan oleh PIC atau kepala MBKM. Program kerja. Mana ya? Program kerja ini saya share di chat ya. Mangga silakan di-download, mohon dibantu share. Error. The cannot be because the issue close the file. Wah, nggak bisa, ditolak sama. Oke. Nanti saya share aja di grup. Oke, saya lanjut tanyaan. Pak, saya Regi tanya untuk desa wisata program salah satunya apa saja. Nah, program desa wisata itu di dalam satu desa wisata mengembangkan desa wisata. Nah, pertama siapa yang membangun website, siapa yang bikin konten, itu kan konten video. Video kan mulai dari skenario, itu kan panjang. Lalu kemudian siapa yang bangun aplikasi berbasis Android. Nah, terus kemudian proses tiketingnya bagaimana kalau misalkan ada itu bagian promosi dan segala macam itu bisa di situ, tapi secara digitalisasi kan desain poster dan segala macam kan ada di situ. Nah itu bisa dibagi, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi desa wisatanya, jangan dipaksain ya. Kalau desa wisatanya udah ada sih enak, kalau nggak ada jangan dipaksain desa wisata, karena nanti kalau misalkan nggak ada ya jangan dipaksa-paksakan desa wisata, repot nantinya kan berimbas pada netizen gitu kan. Oke, selanjutnya adalah Pak, kalau udah terlanjur emang lebih dari 5 ya kita nggak bisa harus 5. Ya bikin, kalau lebih ya bikin kelompok lagi aja. Kemudian tanpa, kalau KKM itu apa boleh kelompok berbeda prodi? Ya boleh, atau boleh memilih sendiri. Kelompok itu kita nggak nentukin, kita tidak menentukan. Silakan teman-teman untuk milih sendiri. Tetapi untuk D3 disarankan lebih ke arah magang industri karena teman-teman untuk yang D3 ini karena prospeknya itu cuma 1 kali, karena teman-teman sebentar lagi akan menyusun tugas akhir, disarankan untuk ngambil magang industri karena untuk kesiapan kerja setelah teman-teman lulus dari IKMI. Nah, itu lebih baik ke arah sana. Kalau di desa nanti ketika bekerja teman-teman takutnya kaget, oh ini kayak gini ya, ini kayak gini ya. Jadi disarankan untuk magang industri. Banyak yang D3 itu, yang KA, ada beberapa MI yang ngambil magang industri. Ya saya apresiasi karena persiapan teman-teman bekerja. Kalau ETI itu kan masih ada satu kesempatan lagi. Mungkin sekarang mau bangun desa, untuk semester berikutnya ya disarankan untuk ngambil yang magang industri karena teman-teman akan bekerja juga kan di beberapa perusahaan atau instansi. Lalu kemudian
satu desa 2 kelompok, dua kelompok itu saya sifatnya adalah sunnah, tapi tidak diperkenankan banyak juga karena harus melihat program kerja. Selalu saya sampaikan ketika ada teman konsul, ada yang nanya satu desa boleh nggak Pak 2 kelompok? Ya boleh-boleh aja, tetapi harus berdasarkan program kerja. Kenapa? Banyaknya teman-teman di situ belum tentu program kerjanya efektif. Atau teman-teman nggak dapat program kerja. Itu yang repot malah. Misalkan misalkan di sana ada 5 aplikasi yang harus kita dampingi, ternyata 5 laginya nggak dapat, atau misalnya ada 7, berarti 3 orang lagi nggak dapat, bingung mau ngapain. Nah, itu akan berpengaruh pada logbook harian. Kalau yang 3-nya nggak dapat program kerja, berarti mereka ngisi apa di harian kerjanya. Laporan akhirnya mau laporan apa, kan nggak ada yang dikerjakan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Lalu videonya mau divideoin apa, kegiatannya kan nggak ada, atau program kerjanya nggak ada. Nah, itu yang harus diperhatikan. Boleh atau tidaknya nanti ditentukan adalah berdasarkan program kerja. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan MBKM ini? Assalamualaikum Pak, punten mau nanya. Waalaikumsalam, mangga. Pak, tadi kan yang di pariwisata itu penjelasannya kalau makan kita tuh mengembangkan pariwisatanya, Pak, bukan membangun pariwisata. Bukan membangun pariwisata. Kalau membangun pariwisata kenanya kos, Mbak, nantinya. Misalkan apa namanya, jalan dari besar ke wisata misalkan belum baik, nanti Mbak bangun, itu kosnya tinggi nantinya. Itu repot kalau kosnya tinggi. Kalau Mbaknya ikhlas ya nggak apa-apa. Tapi kita tarik lagi, garis besar kita adalah MBKM ini tidak tidak dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu yang secara garis besar, Mbak. Kalau membangun desa atau apa tadi, Mbak, lebih ke fisiknya, itu akan kosnya gede. Kalau saya juga pernah membangun desa juga di itu, tetapi wisatanya memang sudah ada, tetapi dari segi promosi dan konten-konten kreatornya itu memang tidak ada. Nah, itu yang kita dorong keluar. Bukan kita membangun, kita belum ada, atau desa wisatanya baru kecil, atau belum belum muncul, itu repot kalau misalkan disuruh untuk membangun jalan, ya itu kan biaya kosnya gede, Pak. Itu yang kita wanti-wanti di desa, karena di desa pasti nanti kalau misalkan salah satunya, contohnya, ya tim KKN, ada anak-anak KKN nih, nanti suruh bikin 17 Agustusan. Nah, itu juga kadang karena memang berbenturan dengan 17 Agustusan, itu juga harus diperhatikan. Nanti Idul Adha misalkan nyembelih, kalau nyembelih sih nggak masalah, kalau misal ya paling membantu apa itu boleh. Cuman kalau mengenai kos itu kembalikan ke teman-teman gitu. Karena memang saya wanti-wanti dari awal itu akan mengeluarkan kos atau biaya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu harus kita jeli, harus kita pilih-pilih nih kegiatannya. Makanya kan dari awal ya, kalau emang proyeknya teman-teman ke arah bekerja, harus giat mencari informasi di magang industri. Karena kalau magang itu kan biayanya cuman biaya hariannya ongkos bensin sama makan teman-teman paling. Nah, ini kan kita ciptakan atau membangun desanya dari secara digital, kosnya nah itu juga cukup lumayan. Kalau magang industri ya kita duduk, kita kerjainnya by komputer atau laptop. Nah, kita selesai laporan sama pembimbing di sana. Nah, sifatnya digital semua rata-rata dan minim akan kos yang dikeluarkan. Nah, seperti itu, Mas, Mbak. Pak, maaf Pak. Enggak. Mau nanya lagi Pak.
Mangga, silakan. Untuk program desa kan kita mengajukan proyek dulu ke kampus, apa kita langsung garap aja, Pak? Itu di program kerja, Mas. Diajuin aja program kerjanya, nanti saya akan review, baru saya CC atau tidaknya dengan tim. Gitu. Itu kan tadi yang rencana saya share, itu tadi di awal tadi adalah program kerjanya. Terus satu orang satu, nanti yang upload itu ketua timnya saja. Anggotanya nggak usah, nanti ketua tim misi salah satu aja. Nanti anggotanya diinputkan. Seperti itu ya. Enggak ada lagi? Maaf Pak, Pak, izin. Ya. Siapa nih? Siapa duluan? Halo? Oh, ini saya Pak. Ya, mangga. Siapa? Ini Pak, saya Viral Ariba dari Prodi Teknik Informatika. Tadi waktu itu tuh Ibu Tuti bilang kan Pak, untuk satu program kerja tuh bisa dikerjakan untuk 2 orang. Tapi kenapa sekarang jadi 1 orang ya Pak? Itu salah pemahaman Bu Tutinya tadi kemarin ke saya. Jadi program kerja itu kan satu karena harus ya, kalau 2 nanti laporannya gimana? Itu kan nanti nilainya dibagi 2 gitu. Gitu. Jadi latar belakang itu sama, background-nya itu sama di desa. Di dalam desa itu kan banyak unit-unitnya Mbak yang harus kita bantu di dalam sisi digital. Nah, itu yang dititik beratkan. Nah, kalau misalkan satu kegiatan, satu program kerja itu dimampu oleh 2 orang, saya nilainya bingung. Konversi nilainya nanti akan dinilai dibagi menjadi 2 dong. Misalkan dapatnya 100 berarti Mbak dapat 50 atau 90 berarti 45. Sementara untuk dapat A itu kegiatannya di sekitar 85 ke atas. Nah, itu yang kita antisipasi. Nah, kalau cenderung kelompok itu atau programnya banyak kan tadi satu program kerja diampu 2, itu cenderung satunya males karena tidak memiliki tanggung jawab karena kan bergantungan pada orang. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Karena ketika terjun di magang industri sama pembimbing magang industri akan dikasih tugas satu-satu, bukan satu tugas digarap 2 kelompok atau 2 orang, enggak, sama. Asistensi mengajar sama, nanti kamu ngajar satu mata kuliah apalagi satu. Nah, itu yang ditekankan tadi mungkin dari Bu Tuti udah nyampain ke saya bahwa ya boleh itu, tapi untuk yang barengan tidak bisa. Itu dari Bu Tuti kemarin udah ke saya untuk diskusi. Seperti itu saya penyampaian supaya tidak ada terjadi miskomunikasi. Gitu Mbak. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Mangga. Kan tadi tuh membangun pariwisatanya ya Pak. Misalkan di situ tuh udah ada pariwisata air terjun gitu. Ya, tapi belum ada websitenya. Berarti kita tuh buat websitenya, buat media sosialnya gitu tak Pak? Nah, dipilah siapa yang membangun website, siapa bagian promosi, siapa menjadi vlogger konten. Nah, itu dibagi-bagi. Bukan satu website dibangun oleh 5 atau 5 orang, bukan, tetapi disebar supaya nanti kalau misalkan satu kelompok website semua, nggak ada dong yang promosi, nggak ada dong yang ngevlog. Itu kan hal yang terpenting ketika ada air terjun, bener gak sih air terjunnya? Lihatnya dari mana? Dari video kan. Nah, video konten kreator itu sekarang kan menghasilkan uang juga gitu kan. Makanya dari itu kalau teman-teman getuni atau tekuni di konten kreator juga menjadi penghasilan yang luar biasa gitu. Nah kan banyak yang vlogger atau di artis-artis kan sekarang rata-rata pada vlog semua atau YouTuber semua. Nah, itu juga bisa menjadi penghasilan. Nah, itu menjadikan sisi 2 program kerja yang berbeda. Siapa yang bangun website, siapa yang jadi konten kreator. Memang konten kreator itu bukan
hal yang mudah loh ya, karena saya juga ketika saya nyoba ternyata skenarionya habis ini apa ya, habis ini apa ya. Jadi susun dulu skenario dulu untuk dalam berapa menit itu. Ya, jadi tidak mudah. Jadi kalau asal video-video sih gampang, cuman narasinya kan kalau misalkan dikasih video nggak mungkin orang itu melihat doang kan, pasti saya juga mendengar, oh ini air terjun ketinggiannya kira-kira berapa ya? Kalau dari video kan, oh iya tingginya berapa kan kita tidak tahu. Dan letaknya juga kan kita harus diimprove. Nah itu seperti itu Mbak. Jadi silakan makanya perlu observasi itu seperti itu, observasi, baru setelah observasi baru dibagi gitu, dibagi menjadi 5 cukup. Seperti itu, Mbak Mas. Yang penting bukan membangun awal dari wisata ya, repot nanti teman-teman kosnya itu besar sekali gitu. Jadi saya itu di desa itu dengan kondisi rekan-rekan mayoritas KIP, jadi menekan kos yang terlalu tinggi gitu. Kalau kosnya teman-teman gede itu ya kasihan itu kan, ke teman-teman harusnya ditabung buat masa depan, tapi dengan kos biaya yang tinggi. Jadi pintar-pintarlah. Tapi kalau di desa itu kalau diminta kegiatan, ya kita juga harus berikan, ya kita juga mau, tetapi kalau misalkan tentang kos, ya kita tentang ke MBKM-nya, jadi keilmuannya, seperti itu. Ya, itu teman-teman. Kalau teman-temannya emang ada sepakat untuk membangun desa ini untuk mengabdi dan nggak apa-apa saya rela patungan ya mangga, tapi jangan nanti wah ya kosnya gede gini. Nah itu jangan sampai ngedumel di belakang gitu. Nah itu yang tadi diinginkan. Makanya saya di awal ketika ada beberapa konsultasi teman-teman di desa itu pada di situ. Oke, mangga. Ada lagi? Ya saya di chat. Masalahnya Ya mangga. Silakan terkait lanjut. proker Bapak, kalau kan untuk yang D3MI itu kan kita belajar data mining ya Pak, machine learning yang pakai rapid miner. Nah kalau prokernya itu berkaitan dengan data mining gimana Pak? Ya kalau desanya ada di desanya, ya makanya observasinya di desa dulu Mbak, bukan kita nentuin. Jadi Ya tapi kalau misalnya nggak desanya apa-apa Pak. butuh, kalau desanya butuh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan desanya itu kan titik awalnya kita nentuin program kerja itu di desanya butuh nggak gitu, butuh apa gitu. Kalau kita, tapi kita ditekankan pada digitalisasi. Mau data mining, mau IoT, mau apa boleh. Kayak tadi Nggak saya, masalah ya Pak? iya nggak masalah. Saya contohnya kan tadi ikan lele. Ini kan di desa itu kan biasanya ada petani atau peternak itu kan tentang peternakannya atau ya contohnya perikanan lah. Saya contohnya lele. Nah, misalkan saya sama Pak Gubunya itu saya ngambil itu misalnya diizinkan, ya boleh. Tetapi bukan untuk memelihara ikan lelenya, kasih pakan, terus nguras bak, bukan. Tetapi kita kembangkan secara keilmuan, yaitu menciptakan IoT. Nah, untuk ikan lele, nah itu kan bisa. Misalkan Pak taninya ini tidak hanya memelihara ikan lele, biasanya ada di sawah atau belanja, otomatis kan ada jam-jam tertentu, si lele itu harus makan, misalkan terus ikan itu harus makan, misalkan jam 2 harus makan, sementara penjaganya atau petaninya sedang kondangan. Nah itu kan bagaimana problemnya? Maka saya buatkan IoT itu supaya otomatis ketika jam 2 si pakan itu turun. Nah, itu dari sisi keilmuan. Nah, kalau ada yang anak akuntansi bisa ke pajak, kita bantuin pajak gitu kan. Bagaimana perhitungan pajaknya. Nah, seperti itu Mas Mbak. Nah, secara garis besar kira-kira begitu. Enggak, ada yang lain? Dari Dila nih tadi penjelasan Bapak tentang Rota, apakah kita harus membuat e-commerce?
atau bisa dijual di e-commerce. Ya, saran saya buat e-commerce ya, karena kan apa namanya, keilmuan teman-teman bisa dipakai di situ. Nah, lalu kemudian Puji, izin bertanya Pak, desa dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok membangun desa digital, atau desa tak boleh. Desa, misalnya desa itu ada desa digital, ada membangun desa wisata. Pada dasarnya adalah itu saya sih mengizinkan sunnah, boleh dibolehkan. Tetapi yang dititik beratkan adalah satu desa digital berarti dia harus terbagi dalam timnya 5 orang itu, prokernya ada semua. Di desa wisata 5 orang itu harus punya proker semua. Jangan sampai yang tidak diinginkan oleh saya adalah dari desa digital ternyata ada satu nih yang belum bagian program kerja. Nah, terus kemudian desa wisatanya full, program kerjanya udah habis. Nah, kasihan kan yang satunya nggak dapat. Nah, itu yang tidak diinginkan. Pada dasarnya adalah kita mengacu pada program kerja kita yang kira-kira efisien untuk bermanfaat di desa. Mau kelompoknya 3 juga sebenarnya saya ngizinin kalau misalnya program kerjanya jelas gitu. Kalau yang nggak jelas itu repot. Nah, kasihan kan teman-temannya ke desa mau ngapain, sementara nilainya kan dari logbook, dari laporan, dari video, dari artikel, dari kegiatan teman-teman gitu. Nanti nilainya bingung, yang nggak dapatnya itu yang harus diperhatikan rekan-rekan. Bukan masalah saya nggak boleh satu kelompok, makanya saya anjurin satu desa satu. Kalau emang desanya emang bagus ya kita kirim 5 juga nggak masalah. Saya mah. Cuman program kerjanya ada nggak? Gitu yang harus diperhatikan teman-teman semua. Kira-kira begitu. Ada lagi nggak? Oke, cukup. Nah, ini nggak ada pertanyaan berarti udah cukup semua. Pak, maaf izin bertanya. Enggak. Untuk ya, misal nih Pak, kan kita kan membangun desa digital ya Pak. Nah, kita kan anggotanya ada 5. Kalau misalnya semua anggota ini buat website gitu Pak, tapi beda bidang gitu Pak, itu boleh nggak Pak? Ya boleh, nggak masalah. Tetapi yang berkaitan dengan desa ya, maksudnya jangan website di luar desa gitu. Website kira-kira ada impact manfaatnya. Jadi di website apa, kamu website tentang apa, ya makanya kan observasi itu. Makanya butuh observasi itu. Jadi teman-teman di sana ngapain, terus oh iya Pak aku butuh aplikasi perhitungan pajak misalkan, pajak bangunan kan ada. Boleh kita hitungin. Misalkan untuk simulasi perhitungan pajak, misalkan nanti ketika ada masyarakat yang berapa sih pajak bangunan saya, masukin aja di perhitungan kayak aplikasi ini aja di apa sih perhitungan kalau kita mau utang itu apa ya biasanya kan ada kan, kalau saya kerjanya sekian gajinya sekian saya mau utang sekian biaya berapa per bulannya. Nah itu kan ada pengajuan hutang itu kan simulasinya kan gitu. Nah itu yang teman-teman bisa buat simulasi pajak itu bisa. Nah itu website lain bisa ya, tapi ya harus konsul dulu ke desanya, jangan asal buat tapi di sana kayak oh ini mah nggak usah katanya, repot kan nantinya. Nah, seperti itu. Oke, semakin kesini semakin banyak pertanyaan. Kelompok desa membangun desa digital. Oke, tadi ini apa Nur? Bangun desa wisata Pak, baru menyebutkan 4 ya, website, konten, terus. Ya, untuk desa wisata, lihat problemnya Mbak. Lihat problemnya kan kasusnya beda-beda. Ketika di saya tidak membuat website, tapi saya lebih ke promosi konten lah, istilahnya konten. Tapi ke kelompok lain atau grup lain juga banyak yang membuat yang lain. Tapi dilihat wisatanya dulu. Nah, di sana apa? Karena kalau misalkan kata saya ini baru ini sekian-sekian, belum tentu di sana ternyata lebih banyak. Nah, seperti itu. Tetapi ini saya hanya gambaran tentang ini, bisa dikonsultasikan. Nah, baru menyebutkan 4. Sedangkan kelompok 5, satu lagi apa nggak kebagian ya Pak? Nah, itu makanya kan dilihat di sana. Karena kan saya kan belum terjun ke
tempat wisatanya Mbak siapa nih Mbak Regi. Kalau saya tahu udah tempat wisatanya, oh ini bisa buat program kerja nih, ini bisa nih. Nah itu, jadi bukan kata saya belum pernah ke tempat wisata yang Mbak tuju. Kalau saya pernah, misalkan pernah ke sana walaupun cuma rekreasi, ya bisa saya tentuin karena saya belum ke sana jadi bingung nentuin. Ya contoh, saya contoh Mbak Regi gitu. Bisa di apa namanya bisa dieksplor lagi. Ya tadi saya bilang program kerja itu satu untuk satu orang. Udah. Pak, punten. Ya mangga. Maaf Pak, saya kan masuknya telat. Itu untuk masalah absen gimana ya? Apa dari kelurahan atau gimana? Atau dari kampus? Nggak apa saya ulang. Absen itu logbook, disebutnya logbook harian. Logbook harian itu ya tiap hari. Nanti saya share ke apa namanya ke grup formatnya, terus kemudian program kerjanya saya share. Jadi tiap hari saya share linknya. Bukan tiap hari teman-teman simpan share-nya. Nah di situ hati-hati diperhatikan misalkan saya lupa absen hari ini, lupa ngupload. Nah kan saya nguploadnya besok. Nah itu tetap nggak dihitung ya teman-teman karena by date-nya kan otomatis. Jadi di record di sistemnya itu kan teman-teman ngupload by apa. Misalkan hari ini saya ngupload jam 11, ya berarti terekod teman-teman uploadnya jam 11. Kalau uploadnya besok ya terekod tanggalnya besok, berarti nggak kehitung hari ininya. Nah itu juga harus diperhatiin. Nah, sebagai rekap absen seperti itu. Gitu Mas. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, cukup ya. Oke, semoga bisa memberikan pencerahan pada teman-temannya. Satu lagi nih. Jadi satu proker itu untuk sampai satu program kerja teman-teman misalkan membangun tadi ya saya ulangi lagi ya. Contohnya saya akan membangun IoT. Nah, program kerjanya ya. Saya akan membangun IoT pemberian pakan ikan. Ikan apa aja? Ikan lele nih sebutin ya. Ikan lele. Nah, ketika saya awal turun di desa mulai tanggal 27 misal sampai dengan 4 bulan atau 1 semester, berarti hari pertama saya merancang apa. Nah itu kegiatan hal tersebut bisa dijadikan sebagai logbook atau catatan harian atau absen teman-teman. Jadi teman-teman proyek nih 1 atau 4 bulan selama 1 semester. Nah itu sampai selesai. Nah, alangkah baiknya di dalam satu program kerja itu didampingi dengan program-program pendampingan. Misalkan sosialisasi atau pelatihan tentang Office. Kalau pendampingan boleh didampingi yang lain. Misalkan kamu kan Office itu kan ada 3, siapa yang ngajar Word, siapa yang ngajar PPT, siapa yang ngerjain Excel. Nah, itu pendampingan, program pendampingan. Boleh ngambil satu-satu. Menjadi nilai plus. Proker utama tetap 1 dengan mendesain jadwal dari tanggal 27 sampai 4 bulan ke depan itu menjadi satu rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Nah, seperti itu. Selama merancang tersebut, teman-teman itu akan ada terjadi setiap hari ngerjain apa. Nah, itu adalah program kerjanya. Nah, di sisi lain program kerjanya, teman-teman juga mendokumentasi dalam bentuk foto, video yang akan jadikan luaran di akhir. Nah, seperti itu. Oke ya, teman-teman semua. Oke, kemudian ini udah kita satu kesempatan lagi lah, itu udah setengah 12.
Mohon maaf, biasanya kan ada beberapa menu, misalkan wisata, pendataan bahasa ini bagi-bagi. Itu namanya satu program kerja, bukan dua. Ya. Kalau satu website judulnya adalah pendataan apa, itu disebut satu. Kalau mau program kerjanya lagi, temennya bikin lagi tentang apa, silakan. Nah, itu namanya satu. Oke. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Semoga sukses, dan kalau mau berpikiran ke depan, Pak, saya mau proyeknya ke pekerjaan, maka bisa mumpung masih ada waktu. Untuk yang D3 saya sarankan ke industri, karena D3 adalah kesempatannya cuma satu kali untuk kesempatan kerjanya di semester ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada hal kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.